aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Pada ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu, sebelum manusia diciptakan, iblis sudah lebih dahulu ada. Iblis pada awalnya adalah malaikat yang bertugas memimpin puji-pujian kepada Allah di surga. Tetapi karena keinginan yang mau dipuji juga oleh malaikat-malaikat, ia ingin menjadi sama seperti Allah, lalu memberontak terhadap Allah, dan pada akhirnya iblis dibuang dari surga. Kita mungkin bertanya, Allah Maha Kuasa, mengapa iblis tidak dilenyapkan saja, tetapi masih dibiarkan ada? Biarlah itu menjadi rahasia Allah. Tetapi yang kita tahu, ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, ternyata di taman itu ada juga iblis. Mengapa iblis bisa ada di taman itu? Di Taman Eden, Tuhan memberi larangan kepada Adam agar jangan memakan buah pohon di tengah-tengah Taman Eden. Bahkan Tuhan melarang, jangan sekali-kali menyentuh. Pada suatu waktu, ketika Hawa sedang berjalan-jalan dengan pohon larangan itu, datanglah iblis dan menggoda. Iblis yang datang dalam bentuk ular itu bahkan dapat berkata-kata dalam bahasa manusia dan menggoda manusia. Ular itu berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Inilah kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia yang awalnya diciptakan baik di mata Tuhan, bukannya mendengar perintah Tuhan, tetapi malah mendengar bujukan iblis dan keinginan hatinya yang mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa. Bumi yang pada awalnya diciptakan sungguh baik bagi Allah telah menjadi tercemar oleh dosa yang dibawa dan dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Semua yang terlahir di bumi menjadi berdosa akibat dosa yang dibawa oleh manusia pertama. Dosa yang diakibatkan oleh manusia pertama telah masuk ke dalam dunia dan menjadikan seluruh isi dunia berdosa. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Dan memang benarlah demikian, bahwa tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Allah. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya, manusia sudah berdosa. Bukan karena ia telah berbuat dosa, tetapi dosa manusia pertama, Adam dan Hawa, terus diwariskan sekalipun seseorang belum melakukan apa-apa. Ini adalah fakta Alkitab yang tidak dapat dibantah, bahwa semua manusia adalah berdosa di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Semua yang berdosa terhadap Allah harus dihukum dan dicampakkan ke dalam neraka, tempat yang paling mengerikan bagi mereka yang telah berdosa terhadap Allah. Semua orang berdosa akan dihukum Allah bersama-sama dengan iblis di dalam neraka selama-lamanya. Jika semua manusia adalah orang berdosa, maka semua manusia pasti dihukum ke dalam neraka sebagai akibat dari dosa yang sangat bertentangan dengan diri Allah yang adalah suci dan kudus. Bagaimana manusia bisa menyelamatkan dirinya dari penghukuman Allah kalau pada dirinya telah ada dosa yang melekat bahkan sejak dalam kandungan ibunya? Semua manusia pasti dihukum Allah karena dosa. Tidak ada satupun manusia yang dapat luput dari hukuman Allah karena dosa. Tetapi sekalipun Allah itu adil, Allah itu juga adalah kasih. Dulu beta saudari Yesus, sempurna beta makan dia, sampai suatu saat beta jatuh. Senada yang peduli beta, bersaudara kas tinggal beta, gue pun teman baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya. Dikasihnya Dia rangkul beta untuk hidup, karena bagi Dia beta terlalu berharga. Dulu beta jauh dari Yesus, karena beta makanan dia, sampai suatu saat beta jatuh. Sing ada yang peduli beta, bahwa beta bersaudara kas tinggal beta, teman baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya. Dikasihnya Dia rangkul beta hidup, karena bagi Yesus beta terlalu berharga.
bilang beta miliknya, kekasihnya, biar aku beta hidup, karena bagi Yesus beta terlalu berharga, karena bagi Yesus beta terlalu berharga. Tetapi sekalipun Allah itu ada, Allah juga adalah kasih. Dan karena cinta kasihnya itu kepada kita manusia, Allah turun dari surga menjadi manusia. Dia turun dari tahta yang maha tinggi, merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, kecuali dosa. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang menjadi manusia. Dia satu-satunya manusia yang pada dirinya tidak ada dosa. Dia sempurna, suci, dan kudus. Dialah yang dengan rela menanggung hukuman dosa manusia. Dia tidak pantas menanggung hukuman itu, karena memang pada dirinya tidak ada dosa. Tetapi dia dengan rela menanggung hukuman itu yang seharusnya ditanggung oleh kita manusia berdosa. Hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia dihina, disiksa, dimaki, dicela, diludahi, bahkan dia mati di tempat yang sangat terkutuk, yaitu salib, hanya untuk supaya kita tidak mendapat hukuman dosa dari Allah. Percayalah kepada Dia, Yesus Kristus Juru Selamatmu. Dia telah menanggung segala dosa-dosa. Engkau tidak akan mendapat hukuman dari Allah kalau engkau benar-benar percaya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayatnya 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Adik-adik calon anggota sini yang dikasihi Tuhan, hari Minggu nanti adik-adik akan berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan mengucapkan janji untuk setia menjadi pengikut Kristus. Jangan takut dan gentar, karena kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus kepadamu bukan beban yang membuat hidupmu semakin berat, tetapi ini adalah janji Tuhan Yesus yang pasti, bahwa kuk itu akan memberikan kelegaan kepadamu dan ketenangan dalam hidup. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik calon anggota sini, saya persilakan untuk membuka mata. Adik-adik dipersilakan untuk membuka mata dan melihat pada salib yang ada di tengah adik-adik.
Dan sekali lagi kita bersama menyanyikan lagu ini, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalammu, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kembali kita menutup mata. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam meditasi kami malam ini. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami semua, khususnya adik-adik calon anggota sini, untuk dapat mempersiapkan diri mereka dalam penabuhan sini hari Minggu nanti. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Roh Kudus tuntun kami agar tiba dengan selamat dan sukacita di rumah kami masing-masing. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Akhirnya 1, 2, 3.